Shalom, saudara-saudara. Saat ini saya bersama dengan Bapak Edmund yang hendak menceritakan pengalaman imannya yang luar biasa karena sudah ditolong oleh Bunda Maria dan Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan Pak. Baik Pak, bagaimana? Bapak sepertinya ada pengalaman menarik nih Pak. Bagaimana Bapak dulu mengalami sempat kehilangan penglihatan juga ya? Betul. Mari Pak, silakan Pak. Ya, jadi banyak cerita panjang harusnya yang saya ceritakan, tapi saya mau saksikan bahwa Tuhan itu baik. 3 tahun saya benar-benar tidak melihat, itu buta total, dan 3 tahun itu pun saya selalu berusaha ke dokter, terus ke dokter sampai pada titiknya dokter bilang bahwa diagnosa saya sudah tidak bisa melihat lagi, dengan memanggil istri, memberitahu istri bahwa suaminya sudah tidak bisa melihat lagi, dengan memberi nasihat kepada istri saya untuk tidak membuat masalah atau tidak menjadi beban yang begitu berat. Tapi ya intinya saya terus berharap pada Tuhan, terus berobat, terus berdoa, terus memohon rahmat Tuhan. Dan pada tanggal 18 Mei 2022 saya didatangi oleh Bunda Maria, Bunda kita semua, dengan penuh senyum, dengan dia tersenyum kepada saya, dia memperlihatkan di dadanya hati, dengan di atas hatinya itu ada 3 api, yang kiri kanan kecil dan di tengah itu api yang lebih besar, dan api itu benar-benar hidup. Nah, itu didatangi lewat penampakan atau mimpi atau? Itu penampakan jam 3 sore. Di mana itu, Pak? Di dalam kamar. Oh. Ya, kamar itu sehabis saya mendengar firman Tuhan, karena saya tidak bisa melihat, maka saya memakai alat untuk mendengar. Oh iya, pendengaran itu baik. Iya, jadi setelah itu pada saat itu saya memang tidak bisa melihat, tapi pada saat Bunda Maria itu datang, saya melihat begitu jelas. Nah, itu tidak bisa saya definisikan bagaimana itu pengalaman iman yang tidak bisa kita jelaskan. Perasaan Bapak ketika ditemui dia? Nah, perasaan itu dengan refleks saya langsung berkata, Bunda Maria, doakan saya. Itu air mata saya jatuh, menangis, karena saya waktu itu begitu tertekan. Karena anak saya masih kecil, masih TK yang bontot dan membutuhkan biaya, dan pun kondisi saya sudah tidak bisa bekerja karena diberhentikan karena saya tidak bisa melihat. Begitu. Sehingga pada saat Bunda Maria datang kepada saya, yang ada hanya air mata. Air mata saya jatuh, dan dengan kata-kata yang keluar saya hanya bilang, Bunda Maria, doakan saya. Dia menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan dengan senyumnya yang begitu cantik, dan dia menunjukkan hatinya, dan tangannya kiri menunjukkan hati, tangan kanannya dia memberkati saya, dan dia pergi. Dia pergi naik ke atas. Nah, setelah itu dia hilang di tembok rumah kamar saya. Ternyata setelah saya sadar, saya ingin memegang tembok rumah kamar saya yang Bunda Maria pergi ke situ. Ternyata di situ ada salib dan rosario. Nah, yang selama ini saya tidak tahu karena memang kondisi saya buta. Nah, salib itu sekarang dan rosario itu tempat saya selalu berdoa, dan rosario itu yang seperti ini. Ini rosario yang saya pakai selalu berdoa, rosario terus menerus. Rosario sudah lama ya Pak? Iya, sudah lama. Memiliki pengalaman pribadi dengan betul Bapak. Dan ini mungkin orang berpikir ini sebagai jimat, tapi ya secara rohani saya percaya bahwa rosario ini menjadi kekuatan iman saya untuk melawan segala serangan-serangan dari
roh-roh kejahatan. Ya. Nah, itulah sebabnya saya selalu dimanapun saya memberi kesaksian, kita harus berbangga pertama-tama menjadi seorang Katolik karena kita mempunyai Bunda Maria yang diberikan Yesus sendiri kepada kita menjadi ibu kita. Nah, itulah sebabnya dengan berjalannya waktu, dengan diagnosa dokter yang mengatakan bahwa saya tidak bisa melihat lagi, tapi pertolongan Tuhan saya bisa melihat. Dan yang tadi saya kemana-mana harus dituntun dengan istri dan anak, sekarang dengan mujizat yang begitu besar, kemurahan Tuhan, saya kemana-mana mau pakai mobil bisa, mau pakai motor bisa. Jadi saya merasa berbahagia, bersukacita dalam bahkan kesulitan-kesulitan hidup itu menjadi suatu pengalaman buat saya untuk tetap maju berkembang Ya, amin. dengan Tuhan. Saya tidak pernah merasa khawatir apapun juga, karena Tuhan sendiri berkata bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai akhir zaman. Dia selalu menyertai kita dalam segala hal, suka dan duka Dia ada. Sekarang kita yang harus memilih Tuhan selalu ada di samping Tuhan, sehingga Tuhan selalu menyertai kita apapun itu. Itu Pak Adi yang saya bisa ceritakan. Yang Mungkin waktu itu Pak Edmund sempat cerita. Jadi bagaimana proses? Jadi ketika Bapak Edmund melihat penampakan Bunda Maria, kemudian apa yang terjadi dengan mata Bapak yang waktu itu masih buta? Nah, setelah saya didatangi Bunda Maria, dokter menjadwalkan saya untuk operasi sekali lagi. Nah, pada saat mau operasi itulah dokter mendiagnosa bahwa saya sudah tidak bisa melihat lagi karena mata kiri dan kanan saya ini sudah operasi mungkin 10 kali lebih. Jadi wajar dokter retina katakan bahwa saya tidak bisa melihat lagi. Karena mereka lebih tahu kan Pak, ini udah berkali-kali dioperasi dan ini operasi terakhir. Nah, itulah setelah Bunda Maria datang, dokter mendiagnosa saya buta, memberitahu kepada istri saya bahwa saya udah tidak mungkin melihat. Tapi setelah operasi terakhir, benar-benar tidak bisa melihat, makin gelap, parah, separah-parahnya. Tapi selang 15 hari dari operasi itu, saya berangsur-angsur bisa melihat. Dan saya merasa bahwa itu seperti mimpi Pak. Kenapa? Karena waktu saya buta, saya selalu bermimpi bahwa saya bisa melihat. Karena tekanan itu Pak, tekanan yang begitu, sehingga saya selalu bermimpi bahwa saya bisa melihat. Tapi setelah saya bangun tidur, ternyata saya mimpi. Nah, pada saat saya bisa melihat itu, saya seperti mimpi. Tapi akhirnya saya memanggil istri saya. Berjalannya waktu, setelah itu baru saya sadar bahwa saya benar-benar bisa melihat. Begitu Pak. Jadi banyak pertanyaan saya sebenarnya. Kenapa Bunda Maria datang kepada saya? Dan itu Tuhan jawab. Bunda Maria datang yang pertama, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama saya berdoa, kenapa Bunda Maria datang? Hari kedua saya berdoa, kenapa Bunda Maria datang? Hari ketiga saya berdoa, kenapa Bunda Maria datang? Harinya keempat, Yesus berkata langsung kepada saya bahwa Dia senang bahwa dia bilang begini, kalimat yang saya tidak pernah lupa. Yesus bilang begini, "Nak, aku senang kamu berdoa rosario. Kamu menghormati ibuku yang adalah ibumu." Waktu Dia katakan ibumu kepada saya melihat tangannya setengah ini, tunjuk kepada saya. Ibumu dan ibuku dan ibumu. Kamu menghormati ibuku dan ibumu. Itu otomatis air mata saya jatuh dan saya mengalami begitu bahagia. Setelah beberapa detik, Bunda Maria berbicara kepada saya. Dan saya berkata lagi, ini suara siapa? Setelah itu roh saya mengatakan, itu suara Bunda Maria. Dan Bunda Maria berkata begini kepada saya, "Nak, aku senang kamu berdoa rosario, kamu menghormatiku sebagai ibumu. Tapi apapun doamu, pesanku," kata Bunda Maria, "apapun doa kalian,
kepadaku, kepada para santo, kepada para santa, kepada para malaikat pelindungmu. Engkau harus tetap memandang salib putraku. Karena disitulah sumber segala kerahiman, belas kasih, kemurahan Tuhan. Di situ terpancar. Itu juga saya menangis. Tanpa saya sadar, saya menangis terisak-isak. Dan yang ketiga, Roh Kudus berkata kepada saya. Karena saya bertanya, kenapa Bunda Maria datang? Roh Kudus langsung berkata, 6 tahun lalu kamu pernah bertanya, kenapa harus berdoa rosario? Saya pernah bertanya, Pak Adi. Dan diingatkan lagi. Kenapa saya bertanya begitu? Saya punya saudara, saya bukan mau bercerita yang lalu. Saudara saya dulu bekas suster. Nikah dengan orang Belanda. Tinggal di Belanda. Dan dia pindah ke gereja karismatik. Di situ, setelah dia gereja di situ, dia pulang berkunjung ke keluarga, dia memberi kita dia semacam menerangkan kita tentang Alkitab, bahwa kalian tidak perlu berdoa rosario, kalian tidak perlu berdoa kepada Bunda Maria, karena dia manusia, dia begini, dia begitu, dia tidak beda dengan kita segala macam. Nah, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang saya salah berdoa rosario, ya Engkau tidak hentikan kita. Masa kita harus masuk neraka hanya berdoa rosario dan minta perantara Bunda Maria? Nah, itulah Roh Kudus berkata kepada saya bahwa dia ingatkan saya pernah bertanya 6 tahun lalu. Dan Yesus sendiri, Tuhan kita Yesus sendiri berkata, dia begitu senang kita berdoa rosario karena kita menghormati ibunya. Dan dia menunjuk kepada saya, ibumu juga. Dan Bunda Maria berkata kepada saya juga, dia senang kita berdoa rosario karena kita menghormati dia, tapi dia pesan satu, bahwa apapun doa kita harus tetap memandang salib. Karena di situ sumber segala kemurahan kasih Allah, kita diselamatkan, kerahiman Allah yang begitu besar kepada dunia, kepada pribadi demi pribadi. Itu yang dia sampaikan. Dan kita juga harus mengalami Tuhan sendiri. Seperti waktu saya memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus di beberapa komunitas. Satu komunitas saya beri kesaksian dan Yesus berkata kepada saya, langsung audible di telinga saya, bahwa kamu cerita tentang perempuan Samaria yang bertemu saya di sumur Yakub. Saya tidak mengerti kenapa harus bercerita begitu. Apa hubungannya kesaksian saya dengan perempuan Samaria? Tapi Yesus berkata, nanti kamu tahu, ceritakan saja. Setelah saya bercerita tentang kesaksian iman saya, dari bagaimana saya buta, bagaimana saya melihat, terus tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, ceritakan tentang perempuan Samaria pada saat dia memberitakan kabar kepada orang-orang kampung di Samaria. Dan akhirnya orang kampung itu percaya, bukan lagi karena perempuan itu yang bercerita, tapi mereka mengalami Tuhan sendiri. Pesan Tuhan di situ. Pada saat itu Tuhan katakan, itu pesanku, sampaikan. Saat itu Tuhan mengatakan bahwa setiap kita harus mengalami Tuhan sendiri. Sehingga kesaksian dari saudara-saudara kita yang lain perlu kita mendengarkan untuk menguatkan kita. Tapi kesaksian kita, pengalaman hidup kita dengan Tuhan sendiri akan menjadi lebih dahsyat. Sehingga kita akan bercerita ke orang lain, dan orang lain juga harus mengalami pengalaman hidup, pengalaman iman dengan Tuhan sendiri. Karena Tuhan kita hidup. Amin, Pak. Amin, Pak. Amin. Jadi, luar biasa. Ya, luar biasa, Pak. Luar biasa kesaksian dari Bapak Edmund. Ya, jadi begitu ya teman-teman yang saya hormati. Saya merinding ini dengar cerita Bapak Edmund. Karena saya merasa sekali keaslian, keotentikan cerita pengalaman Bapak. Karena saya pun juga mengalami dengan versi saya sendiri. Walaupun tidak sedahsyat yang Bapak ceritakan, tetapi hal itu tentunya bukan jadi masalah buat kita, karena kita di sini bukan untuk menyatakan siapa yang lebih hebat, tetapi bagaimana Tuhan itu benar-benar menjamah semua dari kita, mengasihi kita semua. Ya, mengasihi kita semua, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tanpa batas ya Pak ya, dengan kasih yang
begitu melimpah dan menjawab juga mengenai keraguan bagaimana dengan peran Bunda Maria yang sudah begitu baik, sehingga dia pun rela untuk istilahnya menanggung penderitaan kita. dengan melahirkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa. Mungkin kita tidak bisa membayangkan kehidupan Bunda Maria di kala itu. Betul. Ketika semua orang mungkin dalam tanda kutip bergosip karena dia mengandung, tetapi bukan dari, tidak ada suami. Betul. Bagaimana tantangan yang dialami oleh Bunda Maria sewaktu itu untuk meyakinkan orang-orang di sekelilingnya, Betul. bahwa dia benar-benar mengandung dari Roh Kudus. Ya, apalagi dengan kondisi hukum Taurat yang begitu ketat dan begitu keras. Tapi dia mau menanggungnya. Dia mau menanggung. Itu jadi suatu permenungan bagi kita sebagai semua. umat Katolik dan pengikut Yesus. Jadi berbanggalah menjadi orang Katolik, berbanggalah mempunyai seorang ibu yang senantiasa ada menyertai kita dan mendoakan kita selalu. Yang intinya kita bukan, tetap penyembahan yang pertama dan utama yang sejati adalah kepada Allah Tritunggal. Bunda Maria diberikan kepada kita bukan untuk kita sembah, tapi untuk bersama-sama dengan kita berdoa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Itu yang inti daripada, makanya Bunda Maria selalu katakan pada saya bahwa apapun doamu, pandang salib, karena disitulah sumber segala kerahiman Allah, kasih karunia, kemurahan, berkat rahmat dari salib itu turun kepada dunia ini, kepada setiap orang yang mau percaya kepada putranya yang telah meninggal, yang telah wafat, dan bahkan telah bangkit untuk menebus kita dan membebaskan kita dari kutuk-kutuk apapun, kutuk-kutuk leluhur, kutuk-kutuk masa lalu, bahkan dari kutuk-kutuk yang diucapkan orang kepada kita. Itu kita terbebas karena salib Kristus, karena darah daripada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Semoga menjadi berkat bagi semua orang. Amin, Pak. Terima kasih. Terima kasih.